Teman-teman semuanya pasti yang tinggal di Jakarta ini sering ngelihat ya Transjakarta bis itu mondar-mandir dan ada tulisannya itu bis listrik gitu ya, dan makin kesini kayaknya makin banyak gitu. Ternyata di balik itu semuanya ada sebuah perusahaan namanya PT Vector yang menghadirkan bis-bis listrik itu di Jakarta dan konon katanya akan makin banyak. Yang menarik adalah dari PT Vector ini akan terus serius benar-benar ngembangin bisnis manufaktur dan juga penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, nih nyambung ya dengan video saya sebelumnya ketika ngomongin subsidi kendaraan listrik dan sebagainya. Dan sekarang kita akan deep diving lebih dalam lagi ngomongin tentang industri kendaraan listrik dari aspek importnya, produksi sendirinya, dan macam-macamnya deh. Dan kita ditemani oleh Bapak Gilarsi Setiono. Beliau adalah CEO dari PT Vector. Pak, terima kasih sekali waktunya. Sudah bisa hadir di podcast ini. Thank you for having me. Thank you. Saya mau belajar banyak nih dari Bapak nih tentang industri kendaraan listrik dari belajar, ya. langsung dari pelaku industrinya, Pak. Gitu. Sebelum kita mulai, Pak, boleh nggak ceritain dulu ke teman-teman di sini yang mungkin belum familiar ya. Kalau bis Transjakartanya sih ngelihat kali ya. Tapi kalau di balik itu ada PT Vector itu sebenarnya itu perusahaan apa? Boleh di-share dulu, Pak. Gini, Spirit Vector itu sebetulnya kan tertrigger oleh net zero emissions komitmennya pemerintah 2060 itu ya. Kita ini sebagai orang yang generasinya sudah harus meninggalkan orang lain di bawah saya paling nggak 2 generasi, itu saya mikir jangan sampai saya meninggalkan sesuatu yang punya masalah nih di generasi yang akan datang. Gitu. Kita ngomong climate change itu sesuatu yang serius. Nah, kita melihat salah satu kontributor terbesar itu adalah sektor transportasi. Jadi kalau kita ngomong carbon emissions, maka 26% itu disumbang oleh sektor transportasi ini. Berapa persen tadi, Pak? 26%. 26%, oke. Nah, artinya itu signifikan banget nih. Iya. Nah, kalau sekarang ketika G7 itu berkomitmen, ya udah, yuk mulai kita tata bagaimana kita mengejar. Tadinya awalnya kan kenaikan suhu buminya 1,5 derajat, ya kan? 1,5 derajat saja masalahnya tahu nggak? 4% daratan sudah berubah jadi laut, gitu kan? Nah, kalau jadi 2 derajat itu sampai 13% itu yang akan berubah jadi laut. Jadi serius lah ya. Jadi karena Jakarta makin tenggelam lah, Pak ya. I don't know about Jakarta, tapi yang jelas kita akan kehilangan banyak daratan. Tapi kalau kita lihat negara kepulauan kayak misalnya Maldives segala macam, mereka sudah minta perlindungan nih kemana kami harus berhijrah. Gitu kan. Nah, trigger itu yang membuat kita merasa bahwa transisi energi ini harus menjadi sesuatu yang digarap dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kita masuklah ke dalam perspektif berpikir bahwa yuk kita mencoba membantu ngerem laju climate change ini. Nah, 2018 lah kira-kira itu dimulai dengan ketika ada IMF conference di Bali gitu ya. Yuk kita kenalkan Indonesia dengan electrification sea transport gitu kan. Ini yang kapan, Pak? Yang kemarin 2018. Oke. 2018. Kayak 4 tahun yang lalu ya. Nah, 2018 itu baru kemudian ya udah yuk apa nih yang kita bawa? Mikirnya sederhana. Kalau public transportation yang digarap duluan, yang teredukasi banyak. Dari regulasi juga akan cepat beradaptasi gitu kan. Masyarakat pengguna juga akan semakin banyak yang cepat belajar. Experience-nya juga akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena gitu kelihatan dan bisa dirasakan sendiri gitu kan. Kalau mobil listrik paling yang punya mobilnya aja. Punya saja. Tapi kalau ini mau siapapun kalau pengen nyoba bisa gitu kan. Nah, jadi berpikirnya sederhana, sesederhana itu. Transisi energi itu membutuhkan sebuah proses edukasi bersama-sama nih, bareng-bareng edukasinya. Ya, regulatornya bertransformasi, kemudian penggunanya juga bertransformasi, penyedia infrastrukturnya juga akan bertransformasi. Jadi semua kan belajar bareng nih ya. Nah, karena belajar bareng, enaknya dari mana? Ya udah, yuk kita pilih public transportation. Public transportation yang paling gampang apa? Ya bis, gitu kan. Nah, jadi kita cari nih pemain bis paling besar listrik di dunia ini mana gitu ya. BYD yuk.
Jadi studi dulu nih sampai akhirnya ketemu namanya BYD itu. Iya. Begitu ketemu BYD yang jauh-jauh lah, siapa yang bisa kenalin BYD? Ya, BYD itu perusahaan kendaraan listrik asal China ya. Namanya Build Your Dream. Sebetulnya dia itu pembuat baterai. Awalnya, iya. Yang investasi juga Warren Buffett itu. 25% dari BYD itu yang investasi Warren Buffett. Nah, karena jadi background si foundernya si Mr. Wang ini mirip dengan saya, chemical engineer itu backgroundnya itu. Jadi bikin baterai segala macam. Berangkat dari situ. Yang akhirnya mereka pingin use case-nya sendiri. Wah, kalau saya tergantung pada market handphone, saya tergantung market laptop, saya nggak bisa mendrive penjualan baterai saya. Saya harus bikin use case. Use case-nya apa? Build Your Dream itu muncullah mobil, gitu. Nah, mobil akhirnya bikin bis dan seterusnya itu. Berawal dari situ, BYD-nya sendiri. Nah, kita mencoba untuk kontak BYD, ya bersambung lah. Walaupun BYD sebagai perusahaan yang jauh lebih besar dari kita ini apa gitu, faktor nggak diketahuin gitu ya. Tapi akhirnya ya mereka membeli visi kita. Bareng-bareng, yuk tunjukkan. Dan gitu sampai di sana. Tahun 2019 kita pengen menguji cobakan di jalan raya kan supaya masyarakat bisa nyoba gitu ya. Masalahnya apa? Itu nggak bisa dapat STNK. Oh, coba bayangkan. Jadi bus sudah kita beli gitu ya, maksudnya bisa dicoba di jalan raya, nggak ada STNK-nya. Waduh, gimana dong? Karena regulasinya belum siap gitu untuk mengeluarkan STNK itu. Jadi belajar nih, yang namanya regulator juga belajar nih, bagaimana melakukan uji tipe segala macam supaya ini bisa dijalankan jalan raya kan. Menarik, jadi sangat menarik di situ. Nah, misalnya salah satu kriteria yang kita sendiri akhirnya sekarang bisa ngomong terbahak-bahak ya, tapi itu masa lalu gitu ya. Pada saat orang membuat STNK, uji tipe itu salah satu persyaratannya CC gitu ya. Kemudian harus ada gas emisi, gas buangnya berapa. Itu internal combustion engine banget lah ya. Sangat gitu. Karena belum ada regulasi untuk listrik ya. Terus dia nggak boleh mengeluarkan noise above desibel tertentu gitu kan. Nah, mobil ini dites, knalpotnya nggak ada, CC-nya nggak ada, gitu kan? Terus noise-nya juga nggak ada. Gimana dong? Gitu. Jadi nggak lulus uji kan ini, kalau dengan standar itu. Jadi regulasi belajar lah untuk membuat standar-standar baru ini. Nah, jadi menarik bagaimana kita yang tadi itu idenya ada bagaimana secara bersama-sama kita bisa belajar gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa menjual dan lama sekali sampai kita mengintroduce beberapa produk sampai akhirnya terjual di Transjakarta tahun 2022 itu kan panjang sekali itu. Wah, itu kalau sekolah udah lulus S2 kali ya. S1 lah paling enggak gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi kita Vector ini berkomitmen untuk membantu ngerem terjadinya dekarbonisasi yang punya efek pada climate change inilah. Nah, di mana kita mau melakukan peran kita? Ya semua hal yang ada hubungannya dengan electrification transport, mulai dari penyediaan baterainya sampai nanti baterainya menjadi sesuatu yang harus di-recycle kembali, gitu. Jadi bukan soal motor listrik, bis listrik, atau mobil listrik, atau truk listrik. Itu kan use case, ya. Tapi itu whole cycle-nya ini yang kita coba perhatikan. Makanya bis listrik, ya kita push. Ini kemudian membangkitkan ada competitions, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus bergerak cepat nih ke yang lain-lain. Contohnya di luar bis listrik kan kita juga sedang menyiapkan truk-truk listrik tuh, karena ada banyak yang menggunakan truk itu. Ya, yang jelas logistik ya. Saya pernah jadi dirutnya pos, jadi tahu betul lah kebutuhan logistik seperti apa. Kemudian yang kedua kalau kita lihat plantations ya. Kemudian kita lihat juga kayak mining company. Nah, Bakri ini kan juga ya gede di mining, ya gede di plantations. Paling enggak itu sendiri aja kerjain dulu tuh gitu kan. Jadi tapi sekarang sudah ada kah untuk ongoing. Karena prototyping ini memang butuh waktu panjang. Jadi sekali lagi proses untuk membuat ini lulus uji bisa dipakai di lapangan, kita tuh sedang belajar.
Jadi yang namanya kita itu berarti Indonesia vektor atau Indonesia? Indonesia nih. Pemerintah kali ya maksudnya ya. Semua lah. Karena kan yang menguji kan pemerintah, Pak. Iya. Tapi kan industri juga harus rajin juga gitu menyampaikan gitu kan. Edukasi ya. Edukasi. Termasuk juga pemerintah juga perlu belajar. Makanya kita sering-sering ke luar juga untuk ngajak nunjukin bagaimana orang lain melakukan gitu kan supaya cepat aja gitu. Nah, jadi proses ini sedang berjalan termasuk sepeda motor ya. Nah, tapi di luar itu apa yang lebih penting lagi? Populasi combustion itu kan masih bagaimana juga yang paling dominan. What are we going to do with that? Kalau kita nggak melakukan apapun, ya nomor satu, ya tetap saja beban pencemaran itu masih terjadi. Yang namanya karbonisasi masih terjadi. Makanya kita investasi di satu perusahaan di Inggris yang dia menguasai teknologi mengkonversi dari combustion menjadi listrik juga. Nah, dari situlah kita seret-seret, yuk kita bawa ke Indonesia. Indonesia paling nggak punya populasi hampir 5 juta truk gitu ya. Bis walaupun ratusan ribu ya, tapi signifikan juga gitu ya. Nah, itu kan know-how yang bisa dikembangkan untuk yang lain-lain akhirnya nanti. Jadi nggak harus berangkat dari awal, nggak harus pure electric vehicle, tapi konversi aja gitu. Yang penting kan efek carbon emission ya yang bisa kita rem gitu kan. Gitu. Itu Vector berarti juga akan bawa teknologi konversi itu juga, Pak? Correct. Itu bagian dari bisnisnya Vector, Pak ya? Sekarang udah jalan walaupun, atau? Prototyping sedang berjalan ini. Walaupun bukan berarti itu hanya di situ gitu ya. Artinya kita apapun yang bisa membantu untuk pengereman terjadinya climate change ini. Untuk ngerem untuk mempercepat dekarbonisasi itu. Tujuannya cuma itu gitu loh. Berarti Vector itu didirikan 2018. Kalau tadi kan IMF di Bali kan 2018. Oke. Ada perusahaan yang sebelumnya bergerak dalam bidang yang relatif ya metal komponen segala macam gitu, yang kemudian kita konversi lah ya, transform atau apapun lah namanya ya, tapi kita convert purpose-nya menjadi lebih banyak di electrification transport ini. Jadi kalau PT-nya sendiri sebenarnya udah lama, pendirian perusahaan sudah lama, tapi kemudian baru fokus untuk menangani electrification ini 2018. 2018 itu baru introductions, betul masuk ke dalam commercial scale-nya baru tahun ini, 2020 tahun kemarin 2022. Nah, yang Transjakarta itu kan dari 2020 ya? Nah, itu kita menggunakan vehicles perusahaan yang masih lama ini gitu loh. Ada apa yang kita pakai? Bagri Autopart, ya udah kita pakai nama Bagri Autopart dulu gitu loh. Tapi ide itu core-nya sudah kita bangun sejak 2018 gitu. Hanya memang sampai pada tahap komersialisasinya baru di tahun kemarin. Tahun kemarin 2021 ya. Nah, ini menarik ini kan Vector ini kan bagian dari Bakri Group kan ya. Yang tadi disebut ada mining juga di dalamnya. Yang itu juga batu bara gitu, mencemari lingkungan gitu. Kalau dalam konteks emisi. Nah itulah. Jadi salah satu spirit para foundersnya Bakri ini atau para principalsnya Bakri ini adalah kalau umur kan kemarin umurnya 80 tahun ini ya. Tahun ini akan 81 tahun. Jadi 80 tahun itu 80% revenue-nya kan biasanya masih brown nih ya. Nah, bagaimana 100 tahun itu 80% sudah harus green gitu. Nah, jadi kan clear nih step-nya ya. Pokoknya horizon-nya sudah dibangun nih, lorongnya udah dibuatkan. Yuk, bagaimana kita bisa mengakselerasi itu. Artinya apakah memang brown to green tadi ya, dari coklat menjadi hijau tadi itu memang itu visi ya? Artinya pelan tapi pasti memang kelompok Bakri akan meninggalkan bisnis brown-nya. Bukan meninggalkan, otomatis akan ditinggalkan orang anyway gitu kan. Ya kan? Either karena terjadi scarcity, udah nggak ada lagi yang bisa di-mining, sudah nggak ada lagi. Yang kedua, orang juga punya kesadarannya udah lebih baik. Anak-anak muda ini kan, ya udahlah kalau ada yang green kenapa harus brown gitu kan. Jadi market sendiri bisa meninggalkan gitu kan. Jadi itu akan zamannya sendiri akan membuat transisi pemerintah juga akan mengakselerasi itu semua. Exactly. Nah, ini sebelum saya mau bahas Vector lebih dalam lagi ya. Tertarik dengan urusan brown to green tadi itu, Pak ya. Kan kita tahu bahwa kalau dari sumber uangnya, Pak ya, kita bicara brown industri itu kan gede banget, Pak gitu. Gede banget. Sementara yang green itu masih banyak tanda tanyanya, Pak gitu. Bahkan sebagian masih mengatakan nggak bisa kita nutupin kekurangan di brown dengan greennya itu. Financial institutions di dunia ini itu sudah mulai di-discourage untuk berinvestasi di brown.
Contohnya sekarang, coba deh bikin PLTU dari coal, dari batu bara. Ini brown industry itu dengan green industry ini supaya teman-teman familiar ya. Jadi kayak batu bara mining itu brown ya Pak ya. Sebutannya fossil base itu brown ya industri berbasis fosil itu coklat lah. Coklat kita bergerak ke hijau, yang electrification, yang renewable energy. Oke Pak, lanjut Pak, non sewu Pak tadi Pak. Gak apa-apa. Nah, jadi cobalah sekarang kalau misalnya kita mencari funding ya untuk membangun PLTU yang bahan bakarnya batu bara, itu akan kelimpungan kalau hari ini, sangat kesulitan karena banyak sekali financial institutions yang mulai discourage. Beberapa negara yang sudah lebih agresif dibanding Indonesia itu sudah menerapkan carbon tax toh. Jadi kalau dia mengemisikan karbon maka dia akan di-tax lebih tinggi gitu. Nah, jadi memang itu by design ya. Artinya regulasi dunia sudah mendorong untuk terjadinya transisi dari brown ke green tadi itu. Nah, bahwa faktanya sekarang green economy masih kecil dibandingkan brown economy, iya. Tetapi bukan berarti kalau seandainya brown ini dibiarkan saja as is gitu ya. Bumi ini akan sustain gitu kan. Kan persoalannya itu sustainability dari human being atau beings yang hidup bersama dengan human di bumi ini. Nah, kalau bayangkan kalau misalnya 2 derajat itu terjadi, bahkan trajektorinya bisa ke 3 derajat loh ini. 2 derajat terjadi dan 13% dari daratan sudah berubah menjadi lautan. Biota lautnya mungkin berubah, biota daratannya juga menjadi berubah. Nah, ini kan sesuatu yang serius, bukan untuk ekonomi semata, tapi untuk sustainability-nya ya dari manusia yang hidup dan bersama dengan lingkungan hidup yang bersama dengan bumi ini kan. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang serius. Doesn't matter kita sekarang kaya raya, tapi umurnya ditakar nih 100 tahun lagi buminya udah fried gitu kan. Udah tergoreng gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian serius di situ. Ini menarik ya, karena sebagian pelaku industri batubara sendiri kan malah justru meyakinkan semua orang bahwa tenang aja, batubara gitu masih banyak duitnya kok, masih akan laku kok, masih akan dibutuhkan kok. Which is itu memang secara faktual. Apalagi ada perang Ukraina ini kan, lagi bagus-bagusnya di harga nih ya. Iya, betul. Tapi di saat yang sama di balik itu ada sebuah jebakan lah ya mungkin ya sebutannya ya. Jadi benar. That's the word. Jebakan. Karena begitu kita sampai pada titik di mana katakanlah secara ekonomi flourish gitu ya, karena memang terjadi scarcity. Kalau scarcity kan berharga makin mahal kan. Tapi di sisi lain ketika carbon emissions menjadi separah itu, maka yang mati bersama-sama gitu loh. Memang dilemanya di situ ya. Jadi memang tantangannya begitu kayaknya Pak, umat manusia itu Pak ya. Jadi sebenarnya udah sadar akan lingkungan, tapi kemudian dikasih cobaan berupa nih di sini duitnya lagi banyak loh gitu. Untuk supaya lupa sama yang ini sebenarnya udah ada kesadaran tapi dibuat lupa karena ada cuan ya Pak di sini. Ada cuannya benar. Itu jadi jebakan yang berbahaya Pak ya. Iya, betul. Nah, Vector sendiri kan berarti kan fokus di electrification industry Pak ya. Berarti kan renewable energy masuk nggak sih Pak di situ kategorinya Pak? Atau gini. Jadi kalau kita ngomong electrification transport, otomatis kan khusus kita transport ya Pak berarti Pak? Kan tadi saya bilang jadi bukan 26% dari carbon emissions itu disumbangkan oleh transportasi. Nah, jadi supaya nggak melebar, fokus perhatian kita adalah bagaimana kita melakukan yang namanya transisi ini itu melalui sektor yang namanya transportasi ini, electrification-nya di situ. Nah, bahwa di dalam transportasi itu nanti sekarang sih kita ngomong yang digerakkan oleh baterai, ya. Tapi bisa saja nanti ketika hydrogen sudah matang, ya kita juga sudah mulai mikir amonia, kita mulai bikin hydrogen, gitu ya. Tetapi efeknya adalah pokoknya jangan sampai muncul atau ngerem deh. Ngerem terjadinya climate change tadi melalui mengurangi karbon yang menjadi emisi dari sektor transportasi ini gitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya baru yang digerakkan oleh baterai nih. Ya. Makanya kita mikirnya bagaimana, dan satu lagi kita itu dianugerahi Tuhan punya bumi yang punya unsur yang kebetulan dibutuhkan untuk membuat baterai yang juga baterainya bukan baterai yang nggak berkualitas, karena kita ngomong
Kalau nickel based battery itu battery yang menawarkan performance density yang lebih baik dibandingkan kalau misalnya ferro based gitu, iron based gitu. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Kita di Indonesia kebetulan, Vector kan lahirnya di Indonesia. Jadi kita born di sini, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi secara global gitu. Nah, inilah yang menjadi kayak benang merah dari semua effortnya Vector ini. Itu mulai dari nanti kalau misalnya ngomong tadi mengenai energy generation kan bahkan dari tambang jangan Pak ya. Kita mau nggak mau juga harus itu. Kenapa? Karena pada saat saya membangun smelter, saya akan berusaha mempersyaratkan untuk tidak menggunakan brown energy, atau sesedikit mungkin lah. Carbon footprint-nya bisa saya minimalkan. Supaya tidak mengkhianati visinya ya tadi. Exactly. Jadi kita lagi belajar angin nih hari ini nih, karena angin yang paling cepat dan relatif. Kalau kita mau proyeksi cost angin itu lebih murah dibandingkan solar. Nah, jadi kita lagi belajar angin ini. Bagaimana kita bisa memanen angin untuk kita jadikan listrik. Dan listrik ini yang akan kita pakai untuk mempower proses smelter, processing sampai akhirnya menjadi baterai material itu sampai jadi baterai nantinya. Kira-kira gitu. Walaupun angin sendiri tidak, dia kan intermittent. Kalau intermittent ya kan ada PLN ya sedikit-sedikitnya paling enggak kita bisa belilah PLN supaya tidak intermittent gitu kan. Nilai skala rupiah industrinya berapa gede Pak? Gede. Untuk khusus yang transportasi tadi Pak ya? Ya tergantung saya mau ngejar berapa ini gitu kan. Karena kalau misalnya ya kalau saya ngomong yang sekarang kita sudah setidaknya punya off-taker di battery materials, itu setidaknya ya kita akan invest nggak kurang dari 7 sampai 9 miliar dolar. Itu dari wind farm-nya, kemudian industrial park-nya kita coba semaksimal mungkin kita optimalkan supaya dia bisa menjadi net zero industrial park. Kemudian smelternya di situ, pembuatan prekursornya di situ, sampai akhirnya pembuatan cathode materialnya di situ, sampai mungkin baterai di situ, nanti ada recycle-nya. Nah ini kan panjang nih, sampai akhirnya jadi baterai. Sekarang kita sudah meloncat, kita sebut sebagai fase 1, hanya yang tadi di EV-nya saja. Jadi ya bus lah, ya truk lah, ya commercial vehicles yang lain, atau sepeda motor. Ini kan di fase 1-nya. Fase 2-nya justru adalah yang di upstream-nya ini, di hulunya ini. Jadi ada hilir nih. Nah setelah baterai-baterai ini sudah mulai pada terpakai, dan sudah mulai harus retired atau repurpose, recycle baru akan kita bangun nanti. Nah, fase 3 berarti? Fase ketiga nanti masuk. Gitu. Artinya bukan hanya di membangun membuat baterai, tapi juga electric vehicle-nya, kendaraannya. Correct. Kalau cara berpikirnya ada mirip-miripnya dengan BYD lah ya. BYD itu berangkat dari pembuat baterai. Tapi dia merasa bahwa market itu kurang cepat untuk nangkepin kebutuhan baterainya ya. Menangkap penjualannya dia gitu kan. Ya udah aku bikin sendiri aja mobil gitu kan. Kira-kira kayak gitulah. Spirit itu yang kita coba belajar dari berarti BYD. kalau sekarang ini Vector ini masih kerjasama dengan BYD untuk menghadirkan bisnya dan nanti juga untuk truk dan lain sebagainya. Punya kerjasama dengan banyak ya selain BYD ada lagi. Tentu banyak. Kalau Transjakarta BYD. Sementara ini masih dengan BYD, tapi kita juga ada beberapa kolaborasi dengan yang lain. Yang saya nggak perlu sebutkan dulu sekarang ya. Artinya visi kedepannya adalah tidak hanya menjadi importir bis BYD untuk Transjakarta ya, tapi membangun bis itu sendiri secara lokal. Saya ketika di awal karir saya sebagai profesional, saya itu terinspirasi dengan Astra. Bagaimana Astra itu membangun dari industrialisasinya sampai ke komersialnya gitu ya. Relatif yang di otomotif nih. Saya kok mikir-mikir bagaimana kalau saya menjadikan the new Astra lah, kira-kira gitulah ya. Melalui electrification di transport ini. Jadi apapun sejauh itu masih di ruang-ruang otomotif, kita akan mencoba untuk menangkap apakah
prinsipalnya dari luar atau kita sendiri sebagai asal sayangnya tidak pernah menjadi prinsipalnya sendiri gitu kan. Dia kan selalu megang brand principles-nya orang gitu ya. Which is okay, it's a good business anyway ya. Mereka sampai ratusan triliun revenue kan juga dari situ gitu. Yang saya pikirkan bagaimana one day kita juga bisa introduce brand kita sendiri gitu. Wow. Artinya tidak hanya menjadi distributor, tidak ya, hanya tapi sekedar akan benar-benar membangun bis made in Indonesia. That's correct. Perjalanan untuk ke situ itu tidak sesulit combustion. Saya bayangkan memang pada saat combustion dulu teknologi lock-nya itu sangat tinggi. Sekarang itu coba kalau kita ngomong kendaraan listrik, apa sih yang susah? Komponen fisiknya itu sendiri banyak mudah dipelajari ya, mulai dari chassisnya sampai segala macam lah ya. Itu relatif mudah. Penggeraknya paling apa? Ya motor listriknya kan. Motor listrik itu kalau kita lihat orang gulung-gulung dinamo pinggir jalan aja bisa menghidupkan motor listrik kok gitu ya. Masa sih Indonesia nggak bisa bikin gitu ya, hanya sekedar motor listrik. Memang yang jadi isu adalah apakah kita akan kompetitif. Tidak akan pernah kompetitif kalau kita tidak punya volume. Makanya yang di-drive adalah volume. Mendorong volume yang tinggi supaya kita bisa kompetitif dan teknologinya bisa matang di situ gitu. Nah itu di motor listrik insya Allah sih mudah-mudahan tahun ini juga kita mulai bikin pabrik motor listriknya lah. Jadi sebelum bikin bis, bikin motor dulu lah ya. Atau motor listrik engine ya maksudnya? Engine-nya. Jadi engine-nya, tapi mungkin supaya saya bisa mendrive volume yang tinggi, ya ambil yang common dipakai 2 kW saja, atau 3 kW, atau 5 kW, bukan yang bis yang ukurannya 90 kW. Itu akan dijual kemana Pak? Motor listriknya itu Pak nanti? Untuk konversi? Kita kan bikin sepeda motor listrik juga. Nah itu, jadi kayak BYD tadi ya. Gitu. Kita buat barangnya sekaligus buat motornya. Oke, berarti sebelum bikin bis listrik akan ngeluarin motor kendaraan roda 2. Correct. Listrik. Oh, kapan itu? Jadi kan teman-teman mungkin nggak ngikutin atau nggak kemarin kita signing dengan Celis ya. Nah ini sebenarnya menarik. Sebenarnya Indonesia itu banyak sekali orang-orang bijaksana lah ya. Kita punya advisor yang menyampaikan, ngapain kalian harus mulai dari scratch? Itu Celis itu sudah 11 tahun itu bikin sepeda listrik. Kenapa kalian nggak coba bergabung dulu lah? Nanti kalau memang perlu ekspansi gitu. Toh Celis itu juga nggak full capacity gitu ya. Oh ya juga ya, kenapa enggak gitu. Makanya kita terus approach Celis dan ngobrol. Oh kelihatannya nyambung nih. Oh ya sudah, yuk kita, makanya terus kita signing. Manufacturing dari motor kita itu akan dilakukan oleh Celis. Sementara di Indonesia? Di Indonesia. Sementara ini kan mereka itu sudah bisa TKD-an di atas 50%. Sudah far ahead of the competitions gitu kan. Nah dengan kita akan dorong lebih tinggi lagi kan nanti. Nah setelah itu baru kalau kita mau ideal pengen bikin factory kayak model Tesla gitu, simple, semua automated, itu nantilah step berikutnya lah gitu. Belajar dulu sekarang. Sekarang ini kita collaborate bagaimana untuk meningkatkan efisiensinya. Karena yang penting apa? Bahwa barang yang kita jual ke masyarakat itu harus affordable. Kalau nggak affordable, akhirnya apa? Kita nggak bisa melakukan ide dekarbonisasinya nggak tercapai gitu loh. Padahal kan kita pengen massive adoption sini, gitu kan? Itu. Spiritnya memang akan menjual motor listrik yang ini ya affordable Pak ya? Yang affordable, gitu yang bisa di-afford secara masif tuh. Nanti mereknya adalah Celis atau Vector? Vector ya? Karena ide, desain apa segala macam, pikiran itu kan pikiran vektor untuk sampai melahirkan termasuk jumlah segala macam. Dan spirit itulah yang kita coba wujudkan melalui, karena kita belum punya manufacturing unit sendiri. Yuk samakan gandengan aja. Jadi mereka yang memproduksi aja Pak ya. Jadi gitu. Desain semuanya, termasuk nanti marketing otomatis pasti Vector Pak ya. Bisa saja mereka kan juga punya channel ya. Itu bareng-bareng lah kalau itu. Ini kan sebenarnya dilakukan Hyundai dulu di awal juga kan Pak ya. Jadi Hyundai dulu itu awal-awal belajar bikin mobil ya. Ini bukan mobil listrik ya, mobil itu kan belajar ke Ford. Betul. Ya, ke Ford. Dia kerjasama dulu dengan Ford, bikin di pabriknya Ford sambil dipelajari gitu kan. Betul. Jadi dia magang dulu di Ford itu, lama-lama bikin sendiri, sekarang produknya udah nggak lain. Right.
right. Memang kita kalau mungkin negara-negara yang berkembang kayak Indonesia dulu, Korea waktu pas lagi awal-awal sebelum jadi negara maju gitu, berkembang itu juga emang modelnya harus begitu ya. Pak Toto Sugiri misalnya ya, itu kan juga sempat ada podcast dengan saya itu, dia juga cerita dulu awal-awal beliau membangun data center itu dia juga kerjasama dulu dengan luar negeri gitu, terus belajar gitu, dan karena Pak Toto punya latar belakang memang mumpuni dalam bidangnya, dia ngerti market Indonesia. Akhirnya dia punya a better idea to build a better data center for Indonesia. Exactly. Gitu. Habis itu udah belajar udah cukup, dia buat sendiri dan hebat sekarang. Dan pada dasarnya hampir semua developing countries itu melakukan path yang sama. Ketika Jepang dulu prosesnya sebagai developing countries, belajar dari mana? Dari Amerika, dari Eropa juga. Kopi gitu kan, kopi memperbaiki segala macam ya. Ahlinya semuanya di bahkan yang namanya Toyota itu menstudi salah satu desainnya Ford itu, dipretelin betul berapa jumlah komponen, single partnya ada berapa, bagaimana Toyota bisa membuat lebih sederhana, jumlah komponennya lebih kecil gitu ya, lebih sedikit, sehingga proses assembly-nya lebih pendek. Cycle time itu kan menjadi isu tuh, throughput lah ya, throughput time untuk bikin mobil tuh. Dengan apa yang dilakukan Toyota lebih pendek, akhirnya mereka bisa, karena simplicity, simplification di proses manufacturing-nya, quality-nya bisa lebih baik, lebih konsisten, lebih efisien, gitu kan. Dan memasukkan kekuatan value-nya orang Jepang itu ke dalam bisnis proses kan ya. Sampai akhirnya orang Amerika belajarnya ke Jepang. Bolak-balik kan akhirnya. Tapi yang kelihatan kan Jepang belajarnya dari Amerika juga. Kita lihat Korea belajarnya dari Jepang juga. Cina belajarnya dari Jepang dan Amerika juga. Gitu ya. Sekarang Cina dalam beberapa hal mereka leading dalam teknologi. Ya udah kita belajar di mana-mana lah. Iya. Ya, jangan malu untuk belajar gitu ya. Betul itu. Ya. Jadi jangan gengsi gitu loh. Waduh, kita harus semuanya pengen mulai sendiri, pengen aku bisa sendiri. Enggak lah, kalau belajar mah dari siapa aja gitu. Be humble. Be humble ya. Wow. Tadi Bapak menyebut ya bahwa volume ya itu diperlukan supaya akhirnya mobil listrik atau kendaraan listrik apapun itu nanti akhirnya bisa affordable, bisa dinikmati masyarakat, dan akhirnya mimpi net zero itu bisa terwujudkan gitu Pak ya. Betul. Maka gimana caranya market pasar itu harus punya daya beli untuk nyobain dulu. Correct. Dulu. Langkah pertama udah bagus tuh. Bis dulu deh supaya orang ngerasain tanpa harus investasi beli motor listrik atau mobil listrik. Enak ya. Gitu kan. Iya betul loh, kan komentarnya gitu kan? Biasanya orang naik mobil umum, kendaraan umum itu yang ditakutin bau, ya kan? Bau asap lah apa segala macam kan. Listrik nggak ada tuh bau gitu kan. Noise yang tinggi nggak ada noise-nya kecuali suara AC gitu kan. Nah jadi beberapa advantage itu orang udah, oh iya enak juga gitu ya. Nanti satu ketika kalau saya sudah mampu saya akan beli yang listrik. Gitu kan. Nah itu langkah pertama yang bagus. Yang kedua adalah bikin motor dulu aja deh yang lebih affordable ya. Tapi harus dapetin volume-nya. Nah ini kembali ke Bapak tadi sempat nyebut China misalnya dengan BYD itu kan salah satunya kan BYD itu diuntungkan dengan kebijakan pemerintah China. Betul. Yang mensubsidi dari produksinya sampai penjualannya, memberikan kemudahan dalam banyak hal gitu Pak ya. Sehingga akhirnya memang masyarakat itu yang tadinya masih mikir-mikir jadi udahlah orang dapat subsidi juga kok gitu kan. Akhirnya beli deh gitu dan akhirnya mudah-mudahan kebangun habit. Nah, kita lihat kan sekarang pemerintah Indonesia juga sepertinya punya semangat yang sama. Sudah nih, Pak, mulai punya semangat ya. Udah mulai kebakar nih, bagus lah. Saya mau ngomongin tentang subsidi mobil listrik, Pak. Tapi sebelumnya, Pak, saya ingin mundur lagi ke belakang karena Bapak tadi menyebut betapa susahnya hanya sekedar mendapatkan STNK untuk bis listrik gitu. Tapi by the way itu masih kesulitan kita hari ini. Sampai hari ini masih. Coba bayangkan ya, STNK sepeda motor itu 2,5 juta, 3 juta loh. Apanya tuh, Pak? Ya harga untuk mengurus STNK. Oh iya, si pembelinya. That expensive. Yang dibebankan ke si pembeli ya? Ya. Terus ke siapa? Siapa tahu produsennya. Ya terus produsennya ngambil dari mana? Itu kan jadi harga pokok juga kan. Iya. Okay. That expensive. Jadi ini harus ditransformasi. Artinya apa sih komponen cost termahal dari pembuatan STNK itu? Iya kan? Ini harus diketahui bersama-sama. Nggak make sense. Yeah.
Jadi sekarang kalau misal Bapak mau ngeluarin bis listrik masih susah ngurus STNK-nya nggak Pak? Ya kalau Atau bis udah- listrik karena harga bis listriknya 5 miliar, STNK nggak segitu sih sedikit, mungkin ya. nggak. Oke, Jadi nggak terasa kan. Kalau Tapi isunya kalau kan sepeda motor bayangkan lah misalnya. Ya, proporsinya kan jelas ya. Targetnya bisa jual sekitar, let's say ya, range yang sekarang motor yang paling masuk ke dalam sweet spot itu kan Genio, Beat, Vario itu kan. Range harganya kan 17 sampai 24 juta tuh. Anggaplah sepeda motor listrik bisa mencapai target itu. Dibebanin lagi dengan biaya STNK yang segitu kan juga menjadi sangat mahal kan. Relatif kalau 2,5 juta terhadap 20-an juta itu kan lebih dari 10% dari komponen harga sepeda motor. Itu nggak berlaku STNK. di ini Pak, internal combustion engine Pak ya? Angka segitu. Sama sih sebenarnya, cuman somehow mereka mendapatkan volume base atau gini lah. Kita perlu membuat proses ini lebih transparan untuk membuat akhirnya bisa dipahami di mana komponen yang kita bisa potong prosesnya sehingga cost-nya turun gitu kan. Gitu. Nah itu kan jadi kayak kontradiktif dengan semangat subsidi pemerintah Pak. Exactly. Itu gimana tuh melogikkannya gitu Nah ya? itu. Nah, itu yang perlu dicarikan jalan keluarnya lah. Saya pikir Bapak tahu. Teman-teman yang menyuarakan ke berbagai pihak ini mungkin penting ya, karena sekali lagi ini proses belajar bareng. Ya regulatornya ya belajar, ya usernya belajar, ya industrinya belajar, ya distributornya belajar. Semua belajar bareng lah bagaimana kita akhirnya secara bersama-sama bisa selamat lah sampai di tujuan. Selamat itu dalam artian yang tadi saya bilang dekarbonisasi dari emisi karbonnya bisa menjadi lebih cepat tercapai lah gitu. Nah, pemerintah punya andil yang luar biasa pentingnya. Subsidi is good start ya. Kemudian dengan katakanlah misalnya kendaraan listrik kalau masuk Jakarta nggak perlu ada ganjil genap, itu is a good start gitu kan. It's a good start. Bagaimana sekarang didorong yang lain-lainnya juga menjadi lebih cepat saja gitu. Nah, kan sekarang ini kita bisa bilang bahwa industri kendaraan listrik itu masih baru banget lah ya, masih infancy lah ya, masih baby banget lah ya, gitu. Masih embrionik bahkan sebagian orang mengatakan gitu. Pemerintah juga masih belajar, semuanya sebenarnya belajar ya. Si produsennya belajar, importernya belajar, yang beli belajar dan sebagainya. Bahkan yang membangun pengisian laga listrik ekosistemnya juga masih belajar. Infrastruktur juga belum ada. Kalau gitu. menurut Bapak, kalau dari sudut pandang si produsen ya, kayak Vector ini kan produsen berarti Pak ya. Itu yang paling challenging apa Pak? Ini memang kalau dibilang antara egg dan chicken, itu berlaku di sini. Antara infrastruktur dengan kesiapan. Si market ini kan menunggu, si consumer itu menunggu. Kalau saya beli mobil listrik, atau saya beli sepeda motor listrik, nge-charge-nya nanti gimana ya? Infrastruktur berarti ya? Infrastruktur untuk charging station kita masih sangat terbatas. Tapi bayangkan kalau misalnya saya harus berbisnis, misalnya saya memfranchise-kan charging station gitu ya. Marketku mana? Kalau saya nggak punya market, ya investasi charging station kan sia-sia. Nggak akan pernah balik tuh. Nggak akan ada payback periodnya gitu. Nah jadi ini sesuatu yang harus dipecahkan. Nah salah satu memang yang dalam hal ini Cina melakukan dengan sangat baik adalah misalnya investasi di charging station itu, wah betul-betul sangat habis-habisan disubsidi oleh pemerintah Cina itu. Bahkan harga listriknya pun dipotong habis-habisan tuh. Mereka 14 tahun loh, continuous untuk melakukan subsidi. Memang makin lama dikurangi. 14 tahun bukan trajektori yang pendek. Makanya mereka bilang, ini saya banyak belajar dari Cina nih. Adopsi untuk sampai dengan 1% di passenger vehicles, itu mereka butuh lebih dari 6 tahun untuk sampai 1% di passenger vehicles ya. 1% dari total penjualan mobil Pak? Dari total penjualan saja. Tapi begitu sampai di antara 1% sampai ke 5%, itu waktunya sudah tinggal 5 tahun lagi. Tapi kan tapi itu trajektori kan Pak ya? Ya? Trajektori kan Pak? Sekarang kan masih 1% kan di China Pak? Sekarang di China udah 16%. Oh serius nih? Serius. Total electric vehicle? Oh termasuk yang hybrid Pak ya? Penjualan ya?
Iya, dari sisi penjualan sales. ya. Dari Semua sales, ya. semua merek kan Pak ya, termasuk merek asing kan Pak Semua ya. merek. Jadi bukan hanya Semua merek China saja ya. Yes. Oke. Jadi adoption rate-nya itu sudah setinggi itu. Walaupun di Cina yang namanya plug-in hybrid itu masih dihitung. Iya, ya. iya. Oke lah. Itu yang bikin agak rancu ya ketika dibandingkan dengan yang lain. Agak rancu. Tetapi yang jelas kendaraan yang sudah ada baterainya sudah dihitung lah, gitu ya. Tapi lumayan lah. 16%, it's not small number. Dan kalau kita ngomong penjualan baterai ke seluruh dunia, 30% itu ke Cina. 70% baru ke seluruh negara yang lain gitu. Harapannya Indonesia bisa jadi kayak China lah ya. Hopefully kita bisa belajar banyak dari Cina. Iya. Wow. Kalau misalnya kita tadi kan Vector itu jelas-jelas ingin bangun pabrik baterai, gitu ya. Terus ingin bangun pabrik baterai supaya nanti baterainya ini kepake. Jangan nunggu market ready, kita buatin motornya, ya, motor listriknya ya. Ya termasuk juga konversi tadi itu. Kan untuk itu tadi ya, membangun market untuk baterai yang kita produksi itu. Dan itu juga bukan hanya baterainya, tapi motor listriknya. Motor untuk listrik konversi, juga. karena itu yang paling instan gitu Pak ya. Betul. Kira-kira nih Pak ya. Butuh berapa lama tuh Indonesia supaya bisa seperti China yang tadi bisa 16% tadi itu Pak? Dari sisi marketnya. Pemerintah sudah membangun policy pagar-pagar yang baik. Contohnya begini, tahun 2035 itu tahun terakhir pemerintah akan menerbitkan STNK untuk ICE, untuk combustion. 2035? 2035, itu policy loh itu. Artinya apa? Seserius itu pemerintah benar-benar pengen untuk segera bertransisi ke electric vehicles ini. Kecuali Jadi nanti pemerintah berikutnya mengubah kebijakan itu. Ya oke. Itu nggak tahu itu. Itu biar yang paling nggak pemerintah sekarang lah ya punya. Tapi kalau kita lihat ya, let's say sampai 2035, artinya dari sekarang itu kan 12 tahun. Iya. Let's say kita belum jalan deh, 13 tahun lah anggap. 13 tahun itu waktu pendek loh. Nah, anggap STNK terakhir 2035, artinya combustion itu hanya boleh jalan di jalan raya itu sampai 2040. Karena nggak keluar STNK lagi, nggak bisa perpanjang. Nggak bisa perpanjang kan? Iya benar juga ya. Nah jadi sebetulnya pemerintah sudah sangat serius. Jakarta lebih agresif lagi. Tahun 2025 tidak akan membeli base combustions. Itu kendaraan umum, Jakarta tuh ya. Kendaraan umum di Jakarta itu 2035 tidak akan lagi 2025 tidak lagi mengeluarkan STNK untuk wilayah Jakarta. Semua, nggak hanya Transjakarta Pak. Nggak hanya Transjakarta. Metro Mini, PPD itu Pak semuanya Pak. Wow. Jadi serius, benar-benar serius pemerintah Indonesia. Oke lah, saya acungi jempol dari sisi spirit itu. Tetapi yang harus dikawal adalah implementasi dan regulasi praktisnya untuk bisa membuat spirit tadi itu bisa dicapai. Gitu. Jangan udah dibuat pembatasan seperti itu, tapi tidak dipermudah produsen termasuk SNK jangan mahal-mahal gitu ya. Iya. Kalau SNK mahal kan nggak nyambung nanti. Iya. Oke, ini menarik banget nih. Nggak ada habisnya sebenarnya kalau ngomongin listrik. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, Pak. Tapi sebelumnya nih, aku penasaran gini. Dengar kabar waktu pas di G20 kemarin itu, Vector itu nawarin ke Elon Musk untuk bikin terowongan. Di Jakarta atau di Indonesia? Di Jakarta spesifik ya. Jadi kan ada boring company-nya gitu. Itu gimana ceritanya Pak? Oke. Jadi sebetulnya Pak Anin dengan Pak Elon ini kan sudah beberapa kali komunikasi ya. Ngobrolnya macam-macam lah. Diajak ke pabrik baterainya, ditunjukin ke SpaceX-nya gitu. Terus ditunjukin boring ini. Indonesia ini kan salah satu yang menjadi yang challenge kita itu kan karena Jawa, Sumatera terutama itu kan berbukit-bukit sekali ya. Jadi kalaupun membangun jalan-jalan atau infrastruktur layang segala macam, itu kan tetap saja juga berhadapan dengan isu ini. Nah, Elon, kenapa nggak nyoba boring aja gitu? Kan lebih stabil tanah di bawah. Walaupun mungkin Elon agak kurang info mengenai earthquake di Indonesia gitu ya.
Jadi Elonnya yang menawarkan sebetulnya. Kenapa kalian nggak nyoba aja? Oh ya coba aja nanti di IKN deh. IKN kan nggak ada earthquake lah. Kira-kira kita responsnya begitu. Belum ada sesuatu yang serius di situ. Seru. Baik, makasih waktunya. Baik, thank you banget. Oke. Makasih Pak Gilarsi. Thank you. Senang banget belajar banyak dari Bapak. Baik. Makasih. Terima kasih, sukses ya. Sama-sama. Oke, sehat Sama-sama. semuanya. Thank you. Terima kasih.